Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Wulur SHM Hakes. Saat ini saya ingin menyampaikan ya mengenai beda PKPU ya yang diduga oleh debitur dengan PKPU yang dilakukan oleh para kreditur. Ya, jadi bedanya begini. Pengurus atau kurator yang ditunjuk biasanya masing-masing mengusulkan sebenarnya kurator atau pengurus itu punya kode etik. Mau ditunjuk oleh siapapun, mereka itu harus netral, independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Tapi kadangkala ada hal-hal yang diduga ada oknum yang bermain sehingga diduga kuat kalau pengurus atau kurator itu diusulkan atau ditunjuk oleh debitur, maka memang bisa menjadi benteng yang menguntungkan debitur. Ya, misalnya nanti dia akan bilang bahwa perusahaan X asetnya itu betul-betul cuma segitu, padahal harusnya ketika dilakukan audit memang mengalir kepada pribadi-pribadinya dan sebagainya, ya. Nah, ada beberapa yang menanyakan kepada saya, Pak, kalau PKPU kok banyak yang gagal malah jadi jong. Ya, saya sampaikan harus dilihat dulu. Kebanyakan yang diangkat itu PKPU yang sifatnya jelek atau merugikan gampang naik, tapi yang positif jarang naik. Saya ambil contoh, saya sekarang berani sebut karena akhirnya sudah selesai termasuk klien saya ya. Saya pernah melakukan PKPU terhadap perusahaan katakanlah inisial Hair. Waktu itu saya membantu dari dua kreditur, salah satunya Jatuh Tempo sesama perusahaan tekstil. Nah, sekarang sesuai dengan skemanya itu sebagai bukti telah selesai ya. Telah selesai dibayar lunas semuanya. Jadi happy ending. Ya, jadi yang mengajukan PKPU pun senang dan berterima kasih kepada kami. Waktu itu saya pegang perusahaan tekstil ya di Bandung ya. Dia mengalami suatu masalah dengan perusahaan H. Ya, toh ini juga sudah masuk di dalam berita juga ya. Jadi contoh waktu itu super betek klien saya, karena ini kalau udah masuk berita tidak perlu dirahasiakan lagi kan. Nah, super betek dengan Falmako waktu itu bersama-sama telah melakukan PKPU terhadap Herkulon. Nah, kami mengusulkan pengurus dan kuratornya disetujui oleh pengadilan, dan pada akhirnya pengurus dan kurator yang disetujui tersebut menjalankan tugasnya. Dan Herkulon mau tidak mau terpaksa waktu itu juga mengajukan proposal perdamaian, terjadi win-win solution, memang akan dicicil dalam 3 tahun lunas. Dan seperti yang saya sampaikan, ya akhirnya telah terpenuhi dan memang diselesaikan semua lunas ya dalam 3 tahun. Nah, ini tidak diangkat ya. Jadi banyak PKPU yang berhasil ya sebetulnya. Dan masih banyak lagi. Ini cuma salah satu contoh melalui PKPU yang terbayar seluruhnya. Tapi ada lagi PKPU yang juga saya pernah ajukan. Waktu itu nasabah PKPU Edi dengan Evelyn. Ya. Di kasus Minapadi ya, repo saham. Waktu itu ketika kami sedang berjalan, tiba-tiba mereka melakukan PKPU pribadi ya. Mereka takut dengan PKPU yang kita ajukan, sampai akhirnya pengadilan sekarang mau menyatakan bahwa nggak boleh lagi kalau sudah ada PKPU diusulkan, tidak boleh lagi ada yang mengusulkan lagi kan begitu ya. Nah, tapi ini menjadi bukti bahwa banyak PKPU yang dilakukan sebetulnya kalau diajukan atau diusulkannya oleh kreditur dan pengurus atau kuratornya itu independen melaksanakannya, maka itu akan menjadi kebaikan bagi para kreditur. Tapi ada PKPU yang diduga dilakukan oleh pihak debitur. Ya, mereka akhirnya contoh ada salah satu koperasi, saya nggak sebut koperasi yang mana, tapi contohnya misalnya diduga ada kenakalan, kenapa saya bilang diduga, karena perlu pembuktian dari bahasa hukum.
ya. Jadi disediakanlah lawyer oleh perusahaan itu gratis ya, ada yang cuma bayarnya 100.000. Secara gak langsung kan jadi seolah-olah ada terjadi dugaan penjualan suara kan, sehingga pada saat voting dengan skema yang luar biasa jelek diputus dan dikabulkan, dan akhirnya nasabah menjadi kesulitan ketika perusahaan itu kemudian tidak bayar lagi. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan. Jadi kita jangan tergiur juga dengan lawyer yang diduga sebagian disubsidi oleh debitur sehingga nanti dia menyatakan kami lawyer gratis, kami cukup dibayar 50.000 atau 100.000. Kan nggak masuk akal. Kalau tagihan triliunan lawyernya cuma mau dibayar 100.000, nggak ada apa-apa lagi. Kan aneh gitu kan. Biasanya lawyer pasti ada fee, ada success fee. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi bedanya lawyer yang menjalankan tugas profesional dan kurator dan pengurus menjalankan tugas dan profesional ya. Jadi disitulah yang kita harus berhati-hati. Ya, jadi di sini banyak pertanyaan, kok kami apakah betul ya kalau ini dilakukan dengan baik dan benar-benar independen, saya pikir ini akan menguntungkan nasabah memang dari jalur PKPU dan kepailitan. Karena apabila PKPU selesai dengan homologasi kemudian dilakukan pembayaran, maka selesai masalah. Tapi kalau nggak dibayar berakhir dengan pilot, kurator melakukan tugasnya dan baik dan profesional, tentu akan menguntungkan nasabah. Jadi di sini yang saya mau sampaikan. Kemudian mengenai fee kurator itu hanya ada kata-kata sebanyak-banyaknya, ya. Jadi kalau ada pernah baca 5,5% atau 7,5% misalnya ya. Nah itu sebanyak-banyaknya ya, minimumnya itu kan negosiasi. Ya, dan dia tidak mengambil dari kreditur ya. Kurator atau pengurus itu yang wajib bayar adalah debitur, dan persentasenya pun bukan dipatok dengan nilai yang katanya kurator gede ya. Apa beda, saya juga seorang likuidator, apa beda juga dengan likuidator juga ada fee-nya ya, dan itu sama dinego, cuman bedanya kalau kurator berasalnya atau pengurus berasalnya, kalau sekarang yang memohon PKPU adalah nasabah, itu dari nasabah. Kalau likuidator berarti kan nego awal dari yang nunjuknya ya. Nah bagaimana sekarang seorang kurator atau seorang likuidator yang ditunjuk oleh pemegang saham ya, kemudian ya diduga kuat akan sulit dia untuk maksimal cari aset karena ditunjuk ya oleh PSP ya, yang mana jadi tersangka. Dan terus yang bayar siapa? Kan begitu. Kan deal-dealan juga begitu ya. Nah ini yang mau saya sampaikan. Beda dengan kurator ya, dia nggak perlu harus ada persetujuan daripada debitur ya, dia bisa minta penetapan dari hakim pengawas, dan memang biasanya Pak Hakim pun akan bijak ya dalam menentukan fee itu. Jadi tidak selalu maksimal angkanya sekian persen dan harus itu kata-katanya sebanyak-banyaknya. Artinya bisa dilihat, bisa aja cuman 1%, 2% ya kan. Jadi belum tentu dengan nilai-nilai seperti fantastis seperti yang disampaikan udah pasti nilainya, karena bunyi undang-undangnya kan sebanyak-banyaknya, dan itu pun yang bayar itu juga nanti dari debitur ya, dari budel biasanya begitu ya. Nah jadi ini yang saya mau sampaikan. Dan kalau likuidator sama ya, dia juga minta fee ya, cuman bedanya negonya sama ini ya, sama mungkin PSP-nya ya diduga kan. Tapi kalau pengurus atau kurator kan tidak ya, dan dia juga nanti bisa dengan sikap sendiri, dengan penetapan hakim pengawas dengan nilai yang wajar yang nanti bisa diperhitungkan, mudah-mudahan juga masuk ke kategori yang bisa masuk akal kan begitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan ya. Salam sehat, mudah-mudahan PKPU kita bisa terkabul. Mohon dukungannya, karena saya sudah pernah jelaskan di YouTube sebelumnya, kalau PKPU dalam 20 hari ini dikabulkan, kemudian ada PKPU sementara dalam 45 hari, maka kurator apabila proposal pendamaian tidak juga disampaikan, maka otomatis perusahaan pilot, kurator masuk, dia bisa menunggu pendaftaran kayak biasa ya. Kita daftar, habis itu ya didata aset-asetnya, dan itu udah langsung masuk ke sita umum. Ya beda dengan likuidator yang lagi mesti cari-cari aset ya, dan nggak tahu dia diduga kurang maksimal kalau harus mencari aset ke yang nunjuknya. Tapi kalau kurator
ya dia tidak ada beban ya, dia di moral ataupun apapun juga dia independen ya, dia akan cari aset-aset itu. Bahkan kalau tim likuidator mau melakukan gugatan ditemukan di PSP pun harus melalui gugatan PT MAPK juga ya. Sementara kalau melalui kepilitan atau PKPU ini kalau sudah pilot, kurator itu bisa melakukan gugatan lain-lain dalam 60 hari, minta aset masuk lagi ke modal pilot, termasuk melakukan gugatan kepada negara ya, yang saat ini oleh jaksa disita 2,4 triliun ya. Itu juga bisa digugat dalam 60 hari, wajib diputus apakah bisa masuk lagi ke modal pilot atau tidak ya. Demikian, terima kasih.